Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadannya, di mana bulan yang penuh keberkahan, penuh kemuliaan ini, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Baik, pada kali ini saya coba akan memberikan tausiah kepada kita semua lewat kisah ahli ibadah yang diriwayatkan melalui sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana kisah ini sudah pernah kita dengar melalui tausiah-tausiah yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz kita, para buya-buya kita. Dikisahkan terdapat seorang ahli ibadah yang hidup selama 500 tahun. Di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa ahli ibadah ini tinggal di sebuah puncak gunung dengan luas 50 hasta, di mana satu hasta itu sama dengan 0,45 meter, sementara jarak lautan ke pantai dari tiap penjurunya adalah 4.000 parsak, di mana satu parsak itu setara dengan 41.500 km. Gunung tersebut memiliki mata air sebesar ibu jari yang memancarkan air bening untuknya. Adapun untuk keperluan makan, sang ahli ibadah mengandalkan pohon delima yang setiap malam memberinya satu buah delima yang matang. Jadi setiap malam ahli ibadah ini diberi makan sebuah buah delima yang matang setiap malam. Nah, kesehariannya hanya diisi dengan proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala sore menjelang malam, ahli ibadah tersebut turun dari gunung dan mengambil air wudhu. Setelahnya, ia mengambil buah delima untuk dimakan dan melaksanakan sholat. Dalam sholatnya, ia mendekati waktu ajalnya. Ahli ibadah ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan dua permohonan. Yang pertama, isi permohonannya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ajalnya dijemput dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia juga memohon kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak jasadnya dapat terlindungi dari kerusakan yang ada di bumi maupun benda-benda lainnya. Terutama ia memohon agar jasadnya utuh, tetap dalam keadaan sujud hingga ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Jibril yang menceritakan kisah tersebut pada Rasulullah SAW berkata, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Kami selalu melewatinya bila turun ke bumi dan bila kami naik kembali ke langit. Kami mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian didudukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut penjelasan dari malaikat Jibril. Berdasarkan yang dikisahkan malaikat Jibril pada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada sang ahli ibadah, masukkanlah hambaku ini ke surga atas berkat rahmatku. Kemudian ahli ibadah menjawab, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatan hamba. Allah kembali berfirman, masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku. Ahli ibadah tersebut kembali berkata, ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatan hamba. Untuk ketiga kalinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku. Dan kembali dijawab, ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Hingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, timbanglah pada hambaku ini antara nikmat yang telah kuberikan dengan amal perbuatannya. Maka didapati bahwa
nikmat penglihatan dari si ahli ibadah telah menyamai nilai ibadah yang dilakukan oleh sang ahli ibadah selama 500 tahun. Ini baru nikmat penglihatan saja. Nikmat penglihatan telah menyamai nilai ibadahnya selama 500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat-nikmat dari anggota tubuh lainnya. Setelahnya, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kembali dan hendak menyeret sang ahli ibadah ke dalam neraka. Hingga ahli ibadah tersebut berkata, "Dengan rahmat-Mu, masukkan aku ke dalam surga." Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkannya. Dan kemudian ahli ibadah tersebut kembali dihadapkan kepadanya. Lalu Allah menanyanya, "Wahai hambaku, siapakah yang menciptakan kamu dari tidak ada?" Sang ahli ibadah menjawab, "Engkau ya Rabb." Siapa yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun? Engkau ya Rabb. Siapa zat yang telah menempatkanmu di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudra, mengeluarkan mata air dari air asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya, padahal delima hanya berbuah sekali setahun, dan engkau telah memintanya agar kami mencabut nyawamu saat engkau sedang bersujud, dan dia mengabulkan permintaanmu. Engkau wahai ya Rabb. Allah Ta'ala berfirman, semua itu berkat atas rahmatku, dan dengan rahmatku pula engkau masuk surga. Masukkanlah hambaku ini ke surga, sebaik-baiknya hamba adalah engkau wahai hambaku. Berdasarkan cerita Rasulullah SAW yang didengar dari malaikat Jibril, sang ahli ibadah pun dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian malaikat Jibril menutup kisahnya dengan berkata kepada Rasulullah SAW, segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari kisah ini dan dari hadis ini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwa segala sesuatu itu sebenarnya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita bersama-sama mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, segala perbuatan yang kita lakukan di bulan suci ini diberikan keberkahan dan diberikan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ibadah yang sia-sia yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.